Sholat wajib di kalangan ulama terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan sama sekali tidak ada sholat wajib. Ada yang mengatakan bisa sholat wajib dilakukan tapi tidak secara umum, secara khusus. Di antaranya yang berpendapat seperti ini, di antaranya Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Terus bagaimana apa yang pernah diceritakan dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian tentang hadis itu apa namanya, raja Habasyi apa kaisar dia ini kata Ibnu Taimiyah kemungkinan di sana tidak ada yang sholat. Tidak ada ya. Sehingga Rasulullah sholat. Ada kemungkinan ada yang sholat, tapi Rasulullah melakukan secara khusus karena termasuk tokoh. Ulasannya namanya tokoh. Ada secara umum di Syafi'iyah boleh dilakukan pada siapa saja. Itu Syafi'iyah. Lalu bagaimana pendapatnya tadi? Insya Allah yang kami ikuti termasuk di kampung Ahmadiyah dikhususkan tokoh walaupun ada yang sholat di daerah tersebut, tapi kita masih dianjurkan untuk melakukan sholat gaib. Tokoh yang berdasar kan banyak tokoh. Oh iya, maksudnya tokoh-tokoh yang berhubungan berdasar dengan pengembangan Islam. Kalau tokoh lain ya tidak. Termasuk tokoh-tokoh kita barangkali yang meninggal lebih dahulu dan kita kan banyak. Dengan di sini pernah khotib yang biasa kita jadikan khotib di sini, istri yang meninggal dan kita bisa rakyat. Iya. Bisa mengakal. Tokoh termasuk insya Allah bisa karena termasuk tokoh. Kemudian tentang masalah yang kedua, wanita yang dikabarkan di Bukhari disebut fulanan. Ada mengatakan fulan, marbotnya masjid. Siapa itu di Bukhari dalam khusus dikatakan perempuan hitam. Iya. Lalu Rasulullah sholat di atas kubur, di atas makam. Dan insya Allah itu sebagian ulama mengatakan dibolehkan dilakukan pada siapa saja. Kalau misalnya dengan luput tidak bisa ikuti sholat kepada ada tolak, sahabat atau kerabat atau jamaah kita ketinggalan tidak ikut sholat jenazah, dengan bisa dilaksanakan di atas kuburan. Itu kan orang yang memang betul disayangi oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang berjasa kepada kita, atau kita tak siap dan tidak mengikuti, berarti menurut hadis tadi kita diperbolehkan. Boleh. Karena ada hadisnya. Contoh Rasulullah. Insyaallah. Yang terakhir kalau tidak salah ini juga dari khilaf, Pak. Waktu 3 waktu mutlak. 3 waktu ya. Dari untuk terbit mutlak. Sholat apapun boleh. Untuk qadha sholat fardu sebagian orang mengatakan boleh walaupun waktu yang dilarang. Misalnya subuh kelumputan, kesiangan. Tapi Syafi'iyah tetap harus itu sampai naik. Itu Syafi'iyah. Tapi Hanabilah tidak, karena itu qadha sholat tidak dilarang. Subuh bangunnya tiba-tiba matahari sudah terbit langsung melaksanakan sholat. Kemudian itu waktu mutlak. Waktu yang mutlak lagi saat matahari di atas persis, tidak ada bayang-bayang. Jumhur mengatakan mutlak tidak boleh, tapi Syafi'iyah boleh. Ada sholat-sholat yang memang terkait dengan masalah muqayyad, waktu-waktu tertentu masuk masjid. Syafi'iyah begitu. Tapi sebagian orang mengatakan tetap tidak boleh. Kata termasuk sholat dulu kan belum masuk tergigit, belum jawab, tidak boleh. Dan waktu yang mutlak yang ketiga pas saat matahari terbenam. Bahkan di riwayat Ahmad saat itulah ada 2 waktu miliknya setan ketika menyembah kepada rajanya. Saat matahari muncul itu Rasulullah melarang mutlak, kemudian saat matahari pas masuk tenggelam itu dalam mutlak. Ini artinya Sofia di Ahmad. Ini begini. Yang dikatakan
dikatakan larangan ketika matahari terbenam, apa piringan itu sudah menyentuh ufuk, itu sudah ya. Apa nunggu terbenamnya? Enggak. Kalau terbenam itu sudah masuk, berarti boleh. Berarti piringan sudah nutup itu boleh. Kalau masih kelihatan piringannya belum masuk, itu masih waktu itu yang mutlak. Kenapa? Ketika muncul sedikit, masih kelihatan piringannya baru muncul itu tidak boleh. Kalau sudah muncul naik. Maka di sini ada waktu dua, itu waktu baik, mau silakan, itu yang dibolehkan. Lalu bagaimana sholat ba'dal asar dan ba'dal subuh? Ini juga terjadi ya. Ada mengatakan dia tetap dilarang karena hadisnya amun. La sholata ba'dal subuhi ba'dal subuhi hatta ini sebenarnya ada tabir tafsir sehingga badan terbit. Ada mengatakan ini umum semua sholat. Sebagian orang mengatakan tidak. Kalau ada sholat muqayyad misalnya ke masjid boleh, termasuk sholat jenazah boleh, ada termasuk cerita matan boleh. Tapi di kalangan Muhammadiyah pemahamannya memang ada dua kalau saya sebutkan beragam. Ada Kiai Muhammadiyah dan Muhammadiyah, ada yang tidak sholat setelah subuh, sholat apapun termasuk sholat apa? Jenazah sampai nanti matahari apa? Terbit. Begitu pun habis asar sudah nggak sholat. Ini saya ikuti terutama mungkin pernah yang ada di daerah pesisir utara, daerah Paciran sana begitu. Rata-rata memang tidak mau sholat. Karena di sini pada umumnya beda dengan tempat yang lain. Tempat yang lain itu kalau mengubur jenazah itu setelah maghrib kita itu biasa. Tapi di tempat kita ini ada penguasa itu di desa jangan menguburkan jenazah pada malam. Nah, ketika itu sudah mepet waktunya. Ini teman saya itu juga sudah mepet waktunya. Wah, prosesi jenazahnya selesai. Ya, selesai asar. Bahkan itu menguburkannya mepet-mepet terbenam matahari. Ini pernah terjadi tadi itu. Jadi pada waktu itu kita ambil pilihan bagaimana kalau ditubang besok karena terlalu lama. Sedangkan malam tidak diizinkan oleh tidak diizinkan. Yang kita merasa ya harus kita sarankan harus kita makamkan. Itu pilihan. Khulud dari khilafan atau khulud keluar dari jalan keluar dari yang terjadi di daerah tempat kondisional. Kembali tadi saya katakan di kalangan Muhammadiyah sholat sehabis asar dan sholat sehabis subuh ini terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan sama sekali tidak boleh termasuk sholat jenazah, ada yang mengatakan boleh. Yang tidak boleh adalah secara khusus adalah sholat ba'diyah memang tidak boleh, tidak ada setelah subuh. Dan ba'diyah asar juga tidak boleh. Majelis Taklim mengajukan itu ada pertanyaan saya dan mengajukan ada hadis itu. Ketika itu kan ada jenazah ya perempuan gitu. Nah, Taurik itu masa itu menjadi gubernur Madinah. Nah, setelah Taurik selesai hari masih gelap, belum muncul. Jenazah dihadirkan. Nah, dia memberikan pilihan memang, pilihan. Kamu boleh menyolatkan jenazah ini saat ini atau malah nanti tunggu. Ya. Itu yang dipilih oleh Majelis Taklim. Monggo silakan saja, bukan yang seperti ini karena ada keputusan di dalam haji secara mutlak apakah tidak boleh sama sekali sholat setelah subuh, apakah tidak boleh sama sekali sholat setelah asar, tidak ada sampai sekarang dan jawaban dari fatwa Majelis Taklim. Hanya dalam masalah hadis yang disampaikan ketika mengubur dilarang 3 waktu tadi memang ada dalam pembahasan kubur jenazah dan hadisnya memang sama pakai satu rangkaian dengan sholat 3 waktu tersebut. Itu yang dipakai di dalam bab masalah kubur jenazah dilarang 3 waktu tadi. Seperti kasusnya Najasyi. Itu Ustaz Munir ya dari Lamongan kalau tidak salah. Dari pesantren Nabi itu bukan sholat gaib kata Najasyi. Karena ketika Nabi sholat itu oleh Allah disingkap sehingga jenazahnya Najasyi itu kelihatan itu khusus untuk Nabi. Jadi kalau kelihatan itu bukan sholat gaib katanya. Karena jenazah kelihatan. Nah, itu
Ada pendapat yang seperti itu. Iya. Enggak. Wallahu a'lam. Itu namanya kasaf. Kasaf itu takdirnya terbuka ini Rasulullah. Tapi yang jelas Rasulullah kan menanyakan itu. Menanyakan berita, kemudian Rasulullah Mengumumkan Nabi. ada kematian diumumkan oleh Rasulullah. Nahyun itu dibolehkan tadi. Kalau ada kepentingan tertentu, makanya juga mengatakan nahyun kematian itu dibolehkan. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram tergantung sebab ilatnya atau konteksnya. Kalau ilatnya konteksnya masalah kaitannya perawatan jenazah menjadi sunnah. Tapi kalau tidak ada sama sekali menjadi makruh. Tapi kalau ada niatan ini menjadi haram. Jadi insya Allah itu kasafah ulasan dari Ustaz Munir. Tapi penjelasan dalam hadis itu saya matanya belum saya temukan sedikit. Mungkin itu bahasan ia bisa dikatakan syara atau takwil. Memang pada saya itu antara Ustaz Samsuddin dengan Pak Munir itu memang agak berbeda. Ya termasuk seringkali juga saya diskusi dengan beliau-beliau itu tidak ada perbedaan ketika bahas masalah bacaan iftitah. Pada waktu bahasan diundang oleh pengajian bahasan khusus kajian masalah hadis di Masjid Umum ini, tapi yang diundang Pak Najib, Allah yarhamni, sudah sento, diundang tokoh-tokoh, Pak Muhammad, kemudian Ustaz Munir, Samsuddin, pakar hadis itu Zainuddin juga saya ikut sana. Saya tidak menemukan model iftitah digaduh-gaduh dicampuri, tidak menemukan. Memang ada ini sahih, Allahu Akbar kabira sahih di Muslim ada. Tapi tidak pernah Rasulullah menggabung doa tersebut dengan wajah, itu tidak pernah itu. Artinya nggak ketemu kan. Makanya di Muhammadiyah bacanya iftitah dalam sholat itu hanya cukup dua, dan itu pilihan yang terbagus. Karena hadis iftitah di Muhammadiyah itu sahihnya itu luar biasa. Bukhari Muslim Allah Akbar. Doa iftitah. Ini masalah sholat iftitah. Oh, iftitah. iftitah. Itu menjadi perdebatan ketika itu, Pak. Nggak ketemu lagi. Ustaz Munir dan Ustaz Muhammad membolehkan mencampur doa iftitah. Padahal saya tidak menemukan hadis campur-campuran itu, tidak menemukan sendiri-sendiri. Rasulullah baca iftitah Allahu Akbar kabiro sendiri, artinya cukup sampai subhanallah ibu letak masih latih ini dan terusannya itu sahih di Muslim. Dan ini ada ceritanya ketika Rasulullah sholat, kemudian ada seorang sahabat datang terlambat. Asbun, kemudian dia Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi wa bihamdihi. Ada terusannya. Selesai sholat Rasulullah menanyakan, siapa tadi yang baca ini? Saya Rasulullah. Ketika kamu baca doanya, kamu baca tadi itu, pintu-pintu lain dibuka semuanya Allah. Sahih hadisnya di Muslim dan dicampur dengan yang lain. Sementara bahwa baik ini yang paling tersahih karena di Bukhari ada, di Muslim ada. Allahu Akbar kabiro di Muslim ada, di Bukhari tidak ada. Termasuk wajah itu yang perlu mengatakan ini wajah itu sebetulnya itu bukan di dalam iftitah tapi dalam doa ketika menyembelih. Iftitah kita ada kan dua macam, yaitu yang satu Allahu Akbar, yang satu wajah itu dalam sepanjang itu ya. Itu di Muslim, di Bukhari tidak ada. Dan penjelasan di saranya Bulmaro Soalnya mengatakan lebih objektif walaupun dia ikuti batas Malikiyah, tapi mengatakan hadis ini dibaca Rasulullah bukan pada waktu sholat biasa, maksudnya ini sholat malam. Tapi katanya ulama-ulama di pembahasan istilah sebab itu tidak menjadikan pembatasan yang dipakai ibaratul am, bukan dikhususkan sabar. Walaupun itu dibaca Rasulullah sholat malam, maka boleh dibaca sholat kapanpun. Makanya tarjih saya begini, masalah iftitah itu masuk dua itu. Yang satu Allahu Akbar yang terkuat itu karena Bukhari Muslim ada. Kemudian yang satu wajah. Baik, itu dulu Pak. Kita tidak ada yang baru itu ada 4 model. Di mana? Ada 3. Di update itu saya kalau di sini. Yang baru Pak. Oh, yang baru yang tebal 3 ya? Iya. Ada tambah tambahannya bukan? Apa? Ada tambah lagi. Saya belum buka di sini. Allahu Akbar kabiro. Itu masuk itu. Masuk di sini juga. Saya belum cek nomor. Kalau Telama tidak ada. Iya. Berarti bahasan yang baru. Kalau di sini ini yang habis yang satu ini begini tidak ada, hanya belasan. Tidak ada. Tapi di yang baru. Yang baru ya Allah ini. Baik, untuk dulu kita lanjutkan tentang masalah ini berikutnya. Ini sholat jenazah sudah cukup.
cukup simpel ini harus kita hafalkan, kita harus kita amalkan. Kalau sudah hafal jangan sampai disingkat. Ya, kelasnya menang. Jadi tolong ini sholawat sampai tuntas sampai innaka hamidum majid, ya, itu yang dipakai dalam sholawat ketika kita sholat tasawuf, kita tahiyat kita sama dengan sholawat sama dengan jenazah ini. Kemudian Allahumma firlahu ini kita tuntaskan ya sampai wa'adab ini sampai tuntas. Berikutnya takbir berikutnya yang ketiga sampai Allahumma khir ya Allah khir hayyina sampai terakhir. Mana tadi sampai itu. Dan yang terakhir kemudian takbir yang keempat ini Allahumma Tapi itu kalau dituliskan takbir karena walahu wali wanita dan itu saya berikan penjelasan tidak ada. sangatnya saya berikan karena di ini kata Riki keputusannya ya ini harus kita amalkan lah. Sementara itu dulu belum ada ralat kebenaran ini harus kita amalkan. Jadi hadisnya muslim Pak, sahih. Di muslim ada ini, sahih. Oke. Kemudian ini juga tambah juga kalau ada kecil tambahnya di sini dibaca berarti takbir yang terakhir ya Pak. Baru kemudian salam yang saya pahami menggunakan an yang ini itu kalau saya salam yang saya katakan an itu adalah muzawatatnya sampainya atau lewatnya buat an yang ini berarti karena saya ucapkan salam. Saya tidak mau salam ketika saya menghadap kiblat itu masih bukan dari kanan karena artinya menggunakan an yang ini kemudian mu'assimali dari kirinya berarti muzawat itu artinya ini nyampe nya perbuatan Rasulullah ketika sangat dilihat oleh sahabat Rasul juga begitu. Kemudian wahai berikutnya juga begitu melihat pipi Rasulullah putih Rasulullah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti noleh dulu. Itu yang saya pahami. Karena menggunakan bahasa an semua hadis masalah salam ketika sholat adalah menggunakan an itu dalam pembahasan bahasa Arab an kita sholat muzawat itu sampainya perbuatan tadi lewatnya perbuatan. Begitu. Selesai kemudian apa bacanya tidak ada dalam HPP kebacaannya, tapi kalau kita habis sholat memang secara umum bisa mengamalkan tadinya Umi Salamah dia Rasulullah selain baca doakanlah minta misalnya Allahumma firli sebutkan namanya ada di Abi Salamah itu udah Rasul kan di Abi Salamah Umi Salamah itu jandanya Abi Salamah dinikahi Rasulullah meninggal dunia Rasulullah Allahumma firli Abi Salamah warfa' darajatahu kan itu dasarnya itu singkat. Nah, boleh dibaca ketika habis sholat Allah ditambah doa lain Allahumma firli sehingga kita dikesatkan habis salam kok pencing itu jangan. Jadi itu kan kalau itu kan disebut namanya. Ini doa bukan di sholat Pak, habis salam. Oh, udah. Jadi habis salam kita doa, tapi tidak dipimpin lah sendiri-sendiri lah silakan kalau kita pimpin dari imam, ya tetap kita doa pelan saja. Soal yang lain dari imam sama mereka, tapi kita tetap habis salam jangan langsung pindah. Kita doakan sebentar, paling tidak robbana lah. Itu yang namanya. Ya Allah maafir itu yang khusus. Allah maafir li habis salam, Allah maafir li fulana atau li fulanin. Oke, si fulan atau si A si B kemudian lanjutannya warfa' darajatahu. Jadi warfa' darajatahu wa nuwawin lahu itu. Wa khlufahu fi aqibihi dan seterusnya. Pendek. Monggo dibaca. Dan itu insya Allah bisa dibaca ketika kita habis makan sambil nanti kita bahas masalah makan. Baik, kita lanjutkan sholat. Bungsu jenazah ya rahimahullah juga diurut di dalam tarjah urut-urutan begitu. Cepat-cepat lah. Ada 3 urusan kata Rasulullah yang tidak boleh ditunda. Salah satu di antaranya urusan masalah jenazah. Ini nggak boleh ditunda. Masalah waktu sholat jangan ditunda kalau tidak ada hal yang hajat tertentu. Yang ketiga, kalau ada wanita dan laki-laki sudah ada menikah junjung jangan ditunda. 4 kata Rasulullah. Salah satu di antaranya masalah urusan jenazah. Kita usul dengan segera kemudian kita siapkan di sini mungkin pakai apa? Keranda atau pakai apa namanya mobil silakan. Tapi kalau diusung pakai keranda maka di sana ini pendapat yang tarjah bisa dikelilingnya di kanan kiri. Kalau Imam Syafi'i menyukai pengiringnya itu di depan, Ahmad di belakang, Malik menghindari jenazah itu kalau yang jalan kaki. Tapi kalau adanya di Syafi'i ya yang mengantarkan jenazah kan di belakang gitu kan. Padahal di Syafi'i itu saya lebih suka
Jenazah tadi pengantarnya itu di depan jenazah. Itu Zafiriyah. Hambaliyah tidak di belakang. Malikiyah agak di sekitar kanan kiri kan. Membawa jenazah. Maksudnya nggak yang pengiringnya Pak, maksudnya yang pengiringnya. Kalau diusung Pak. Tapi kalau dalam kendaraan semua sepakat tidak boleh mendahului jenazah di belakang itu. Jadi ini kan katakan merupakan satu hal yang kalau di sini itu pada umumnya ketika memandikan jenazah kepala itu harus diutarakan karena itu baik, nanti sama dengan hubungan sampai target sekarang tidak menunjukkan dalil apakah jenazah itu dihadapkan ke utara kemudian dirikan kiblat di dalam target putusannya tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi uruf ada kebiasaan saya lihat termasuk saya saksikan ketika menyaksikan orang-orang, saya tanya di sana seperti ini apa dituntutkan bahasanya bahasa Jawa mbak kami gini termasuk di makam baki mbak kami seperti ini ya sudah begitu. Jadi kalau dalam pemakaman waktu itu memandikan termasuk bandingkan yang saya temukan penghadapan kiblat saat jenazah sakratul maut saat sekarat itu dihadapkan ke arah kiblat sambil ditanya ada hadisnya dia ada. Jadi kalau memandikan tidak ada. Termasuk di sewu sholatnya bagaimana? Ini juga saya tidak menemukan dalilnya sholat misalnya kepalanya di sini ya tidak menemukan. Andai kata di sewu ya, andai kata kalau ada orang mungkin punya apa sensasi itu, apa tidak boleh kepalanya ditaruh di sini kemudian sholat di kepala gini? Siapa pelarang? Boleh saja. Bisa ini kepalanya ini. Apa tidak boleh saja, tidak ada larangan. Apa alasannya begini? Tidak ada ini. Kepalanya di utara kemudian sholat ini boleh saja ini. Lalu berubah bagaimana? Ya boleh saja imannya di sini atau di sini kan di tengah-tengahnya. Karena tidak ada hadis harus pilih tidak ada masalah sholat. Betul. Makanya dulu ketika saya ikuti di Banjarmasin kalau nggak salah, di sana ada upaya katanya, cobalah ya makan kita itu kita rombak katanya. Bagaimana maksudnya itu? Ya bukan diarahkan seperti Indonesia juga kita taruh di sini makamnya batu misalnya taruh di sini kepalanya. Termasuk pendapat yang luar biasa. Memang tidak ada dalilnya. Tapi sekali lagi ini uruf adat. Tapi kan sholatnya harus menghadap kiblat ya. Sholat kita sholat kita ya harus kita karena ini jenazahnya masih arahnya kepala sini kita menghadap Jadi kiblat. kepala itu kalau kita sholat ke menghadap kiblat. Tapi kepala itu kalau ditaruh di sebelah selatan. Ya tidak ada ketentuan begitu. Boleh saja. Boleh saja. Memang lazimnya itu kan Lazimnya makanya lazimnya selalu begitu. Jadi itu adab. Sekali lagi ya. Makamkan termasuk kepalanya ditaruh karena Ka'bah Masjidil Haram itu posisi Madinah kan di utaranya. Sehingga saya lihat makamnya memang selalu di sini searah dengan apa namanya. Bukan tidak di depan kita, Pak. Di sini kan bisa di depan kita kalau misalnya laki-laki. Tapi misalnya di arah perut apa depan kita tidak. Iya, itu saya. Ini kan sana jenazah kita taruh di depan kita. Depan itu apakah di sini misalnya kepala seperti ini atau perutnya perempuan tidak ada ini. Tapi yang jelas arah kita tempatnya kalau misalnya jenazahnya perempuan di arah perutnya. Kalau misalnya laki-laki di arah kepala. Ya kan jenazah harus di depan kita kan tidak boleh di belakang kita kan. Saya tidak menemukan tidak boleh Pak. Tapi saya tidak menemukan sebuah dalil di depan kita ada. Tapi kalau jenazah tidak boleh di belakang. Bukan ngawal Apa? Memang tidak ada dalil gitu. Tapi saya tidak ada dalil di depan kita itu tidak ada dalil. Searah itu. Searah dengan Anak-anak mereka sholatnya melakukan menghadap jenazah. betul kalau sholat betul bukan menghadap jenazah tapi menghadap kiblat. Gitu. Di arahnya tempatnya kita posisi sholat tadi di arah kepala sama arah gitu ya. Baik ya rahimahullah saya lanjutkan gitu ya. Tentang masalah usulnya tadi ada yang Muhammadiyah ikuti semuanya tadi bisa mengiringi di depannya di kirinya ya di samping kanannya boleh. Mengiring jenazah tidak ada bacaan apapun dalam keadaan dia, bahkan kita dianjurkan menunjukkan sikap kita jangan sampai menunjukkan sikap kita seakan-akan tidak ada rasa belas atau rasa apa namanya belasungkawa. Apa
apalagi justru tolong berkejekan kan, sama sekali tidak menunjukkan akhlak kita hadap kita ketika kita melihat teman atau orang yang kesusahan. Diam, kalau usah ada pembicaraan yang kita asapkan. Kalau masuk makam ada bayarnya, mau dibaca di sini ada salamnya. Jangan usahakan kalau masuk makam ada gambar, kamarnya ada dalam ini. Maka kalau tidak teratur, tidak ada jalan, maka usahakan alas kaki kita, karena diputuskan lagi dalam dengan hadis ini, cipta ini orang yang punya alas kaki atau Rasulullah dipanggil, ya cipta ini orang yang punya alas kaki, lepas itu, lepas itu. Sandal dilepas, masih satu semuanya alas kaki dilepas kalau masuk makam. Yang makan dia teratur, tapi kalau sudah makan sudah diatur ada jalannya. Allah Alam ini ada, saya juga sependapat barangkali itu mesti dimungkinkan ditolerir atau dibukakan. Tapi kalau sudah ada teratur makamnya, jangan sampai kita masuk makam sandal tidak dilepas, sepatu tidak dilepas, karena diabetes ada jelas itu. Sekarang saatnya itu ada kasus ya, yang kecelakaan. Yang hanya ditemukan hanya potongan tubuh. Ya. Karena dalam misalkan lebih afdal mana? Itu dengan salat gaib, ya, atau menghadirkan potongan. Iya, ini termasuk ijtihad ya. Dan memang kejadian zaman Rasulullah kan mati tidak ada yang potong-potong gitu di jalan. Iya, ada. Tapi kalau kecelakaan tidak ada. Kalau kecelakaan banyak. Seperti kecelakaan Iya, pesawat. iya. Ini pemikiran sejatinya. Kalau majelis ulama, kalau masih ditemukan potongan tubuhnya, ya tubuhnya itu disolati. Sama itu. Lalu bagaimana pertanyaan dengan apakah lebih baik goib mau buat dengan boleh boleh, tapi putusan majelis ulama dibolehkan kita misalnya sholat pada kakinya saja karena kakinya ditemukan. Jadi ada dua alternatif ya. Boleh goib, boleh apa namanya sholat goib, maksudnya sholat kan jenazahnya tidak ada kan? Karena di masih ada yang apanya kakinya kepalanya kita sholati kata majelis ulama tadi. Lanjut. Kamu silakan. Lanjut. Sudah Pak Jis dan belakang dulu kan jadi tidak apa-apa lah. Iya. Akhir ini kan ada orang yang lagi Oke. Betul. Yang tadi ya. Orang yang kan disolat orangnya masih hidup. Yang belum bersolat kakinya ada saja yang ya kakinya menjadi pisah dengan kakinya nggak perlu sholat. Dia yang namanya kaki biar terganggu ya termasuk batak aja. Tapi orangnya masih hidup, nggak perlu disolat dia. Ya kan memang ada nggak dikubur nanti baru. Siapa yang mau masukkan dokas? Ya dikuburnya baik dan ini atau potong memang baru. Ini kedua-duanya kajian apa? Kajian baik mau tadi itu memang ada hadisnya. Bukannya tadi setelah jenazah itu dikubur pada saat dikabulkan apa ada hadisnya? Kita mohon maaf biar materi ini tuntas untuk pertanyaan yang lain itu nanti barangkali setelah praktek. Kalau nanti waktunya nggak cukup, cukup ya. Ya kami menolak. Ini sebentar ya. Untuk melepas tali kita itu tidak ada tuntunan. Berarti melepas itu tidak ada tuntunan. Makanya kalau tali itu hanya membantu kafan supaya tidak lepas. Ada kata tadi saya terangkan di awal. Ada kata kalau misalnya bisa dilaprak itu, karena lapan itu fungsinya untuk mengikat kafan. Apa masalah? Paksa. Tidak ada masalah. Jadi tidak bisa dilepas. Nah kalau tidak usah dilepas, jangan dulu semuanya. Kalau dilepas semuanya. Karena tali itu tidak ada sakinya, maka saya ikuti pendapat-pendapat yang di pusat kebiasaan orang Jogja dan saya dilepas semuanya mulai kaki sampai kepala. Karena tidak ada tuntunannya di tali. Bukan dilepas kepalanya saja, itu kan mitos itu. Dan pocongan yang ditembak itu mitos. Ya, dongeng gitu. Tapi kalau lepas mulai kepala sampai semuanya, ujung sampai lepas semuanya. Tidak ada tuntunan. Karena ini sudah tidak mungkin melopor lagi karena sudah ditaruh di
yang lama. Itu alasannya. Tapi kalau nggak dilepas oleh tapi dengan keyakinan kita tali tadi itu bukan syariat, tapi ini adat. Adat itu diikuti perkembangan, maksudnya apa? Karena adatnya kalau nggak diikat lepas kafannya. Satu cukup kita lihat sekarang ini. Kubur jenazah tadi kita sudah siapkan, sudah biasanya di makam sudah disiapkan, yang kubur. Tolong dapat rahmatullah, ibu-ibu catatan tidak usah itu ke makam, nggak boleh. Walaupun larangan ini tidak dikuat, tapi ini mutlak di kalangan para sahabat. Hadisnya ini memang mauquf, tapi dihukmil marfu karena disebutkan oleh sahabat. Kami dilarang oleh siapa yang melarang itu? Tapi di sini adalah yang failnya Rasulullah, failnya itu pelarangnya itu. Perempuan ikuti jenazah ke makam. Karena itu jangan sampai ada ibu-ibu ikuti ke makam. Jadi kalau ziarah, persoalannya beda lagi. Kalau masalah ziarah ada sendiri. Datang dengan. Jadi ya. Ada yang sering terlupakan. Kalau tidak ada di kaki boleh. Jadi kalau jenazah itu perempuan itu harus ada. Oh, nanti tidak sudah dimakan bukan? Iya, dimakan. Belum masih belum sana. Nanti ini jangan begitu masuk makan. Ya sekali lagi masuk makan baca salam. Salamnya nggak usah diganti. Itu aja tuh Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allah biar buka silakan. Kemudian kalau misalnya jenazah digosok tapi ini digali belum selesai, penggalinya belum selesai, panjenengan boleh duduk di makam yang ikut ngantar, tapi jangan duduk di atas makam dilarang. Ya, duduk di pemakaman. Maksudnya duduk di atas makam itu, ada makam ada kuburan di dunia. Kalau celah-celahnya labaksa, boleh saja. Tapi duduknya diarahkan pada kiblat, itu ada aturannya semuanya, artinya juga ada. Sampai nanti penggalian selesai, kemudian makam dimana. Kemudian memasukkan diusung orang yang masuk di liang kubur. Ada liang kubur, ada liang lahat. Liang lahat ini model leasing itu, orang sing itu termasuk orang-orang India, Pakistan seperti ini, di samping itu. Nah ini model orang-orang Jawa Tengahan itu termasuk orang Moroko. Kalau di Surabaya tidak pakai gini-gini, yang langsung ya seperti ini ya. Kalau di makam misalnya makla yang di Arab di Mekah, kemudian makam baki seperti ini, atau seperti sini. Kemudian kalau makam di Surabaya baru tidak akan dikena betul semuanya, polos, sehingga nggak ada lubang-lubang seperti ini. Itu namanya liang lahat kecil. Nah di Jawa terutama di Surabaya tidak pakai liang kecil itu, besar, kemudian nanti laharnya di papan itu sebagai liang lahat. Nah, kalau masuk ke sini Yusefu dianjurkan yang masuk ya udah orang banyak, dua atau tiga untuk nampani. Yang masuk dianjurkan orang yang malamnya tidak hubungan sama istri. Karena Rasulullah mengatakan siapa di malam? Ada yang maksudnya mandi jur mandi malam. Ya Rasulullah jangan. Ternyata ada yang lain, itu yang diutamakan. Jadi harus ditanya dulu itu. Ya. Kalau sudah tahu sama-sama ngaji ini nggak usah ditanya Bapak. Kalau misalnya harus malamnya kemudian dia masuk ya, masih ada yang lain. Itu jangan Rasulullah. Ya, karena kita sama-sama ngaji, Pak. Kalau sudah malamnya hubungan sama istri, ojo kayaknya masuk di belakang. Tapi rata-rata masuk makan para penggali, para penggali itu masalah. Walaupun itu sudah mandi jenazah. Iya, termasuk itu. Ya, orang mandi jenazah kan dia ikut sholat jenazah, Pak. Ngantarkan ngapain? Ngantarkan sholat jenazah ke makam. Logikanya keluarnya kabur kolaknya kan nanti. Ngantarkan jenazah ke makam untuk nanti dia ikut sholat. Insya Allah begitu yang kuat. Sudah mandi jodoh, Bapak. Sudah sholat subuh, Bapak. Langsung mengatakan hubungan suami istri malamnya, saya malamnya yang tidak jeruk gitu langsung mengatakan praktik malamnya sudah mati, Bapak. Kalau siang boleh. Lanjut kemudian saat memasukkan jenazah dari area, kalau di sini rata-rata liang lahatnya atau liang kuburnya menghadap di sini ke utara selatan, maka memasukkan dari arah kakinya karena rata-rata kaki di arah selatan. Dimasukkan dari sini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang tanyakan kalau perempuan ini harus ada tapi di atasnya. Ini tahu dia, jangan dilepas. Tahu dia. Kalau laki-laki dilepas karena ada perintah.
Kalau perempuan jenazahnya dipasang tabirnya. Tapi setelah papannya dipasang. Nah, setelah ditutupi papan atau dibesarkan yang lahat, gitu. Lahat kan, karena nggak ada lahat di papan tadi, monggo di. Dilepas. Nah ini yang sering banyak. Betul. Banyak. Monggo sekarang sama-sama ngaji, sama-sama haji kalian jangan sampai lupa. Sekali lagi, cara luhur perempuan jenazahnya, walaupun ibu-ibu tidak tahu, sampaikan nanti kepada murid-muridnya. Cara ngajarnya begitu. Kalau ada jenazah perempuan, memasukkan tubuhnya sama dari arah kakinya dan banyak Bismillah wa'ala millati Rasulillah. Kemudian kalau perempuan ini harus pasang atasnya itu keber atau tabir. Nah ini pernah dicoba, Pak. Kok sulit arah dari kaki ini? Loh. Sebelum misalnya Iya, kebanyakan selama umumnya ini dari samping dari samping masih Jadi memang diusahakan mulai sekarang diusung ini ya namanya dari sini ya dimasukkan proses dari arah kaki. Kaki otomatis. Catatan saya barangkali lupa adat orang masyarakat kita kalau kusuk jenazah selalu kepalanya bagaimana itu di belakang, kakinya di depan. Ini tidak ada aturannya. Soal kepalanya didahulukan, kakinya didahulukan, monggo terserah saja. Kalau Musuh ada di Jawa terutama jatuh terbuka di sini ya apa ini di sini maksudnya kakinya harus dicoba maksudnya dicari mana kakinya ada apa kakinya karena dia ini misalnya itu orang jalan menggunakan kaki di depan gitu. Tapi tidak ada kakinya tidak ada. Berarti kembali pada dalil termasuk tarjah tidak lengkap begitu berarti boleh kepalanya di depan juga boleh musuh maksudnya benarnya atau ditaruh di mobil ini dimasukkan kepalanya dulu juga boleh ambulan atau kakinya tidak ada masalah lah sama ibu saya kakinya sudah gitu selesai kumpul ya tangan ini perlu usahakan setinggi paling tidak usahakan sejengkal paling tinggi usahakan sejengkal jangan sampai lebih ujung ini larangan gitu usahakan sampai sejengkal. Insya Allah kalau misalnya menaruh papannya nggak terlalu tinggi pendek-pendek saja maka tangannya bisa nggak terlalu ujungnya nggak terlalu tinggi sehingga itu kan kalau tinggi kan nggak boleh dalam bahasa hadisnya mengenai kalau perintahnya. Tapi bagaimana sekarang untuk menjaga longsor? Sekarang kan ada teknologi seperti batu ringan putih itu kita benamkan separuh untuk menahan longsor. Bukan apakah tidak boleh? Kalau kan hukumnya bukan umbak berarti khusus boleh-boleh saja. Khawatir nanti tangannya longsor. Tapi di Bundar bisa ada longsor di Bundar. Karena di sini ya umumnya terjadi ya. Kalau Lanjut. Hadir ya, terus air ini. Nah, di pemakaman kita rencanakan akan diberikan batu bata Untuk menahan longsoran tinggi. Nanti kita lakukan separuhnya saja. boleh itu ada sifatnya boleh hajat dibolehkan Bisa menjadi boleh supaya tidak longsor itu. Lalu bagaimana batu nisan dalam APT itu bahasanya batu bata asli. Makanya dalam catatan kabar itu bisa batu bata asli yang utama kalau tidak ada ya papan atau apa namanya kayu atau print yang asli nggak usah ditulis apapun tanggal lahir namanya nggak usah itulah adat-adat yang berlaku di toko-toko Muhammadiyah. Pada dulu di sana kan tulisannya di Karangkajen tidak ada di sana tulisan toko-toko kita paling itu ditempel saja supaya orang ini lagi toko cuci yang bertakhlak dan ini di temboknya tembok pagar asnya. Tapi di makamnya batu nisannya tidak ada. Tulisan apapun tanda apapun tidak ada. Dan batu nisan tidak di kaki, perintahnya ada di kepala saja. Kepala saja. Satu. Tapi kalau dengan beli batu nisan seperti itu, makanya di sana perintahnya bukan batu yang dimasak itu Pak, itu kan sudah diolah. Batu nisan, batu alam bahasa Tarjem, batu asli. Berarti dari kalau misalnya ke tubuh batu, apa tegapan ini batu alam ya itu yang mestinya itu yang diterapkan. Ya, nanti itu lah, bukan dicoba. Kan pernah umroh, ya pernah haji, ya di makam baki, di makam termasuk di makam apa tuh, maklen batu asli semuanya dari batu-batu campur-campuran dibikin asli semuanya. Itulah yang namanya di sana untuk diterapkan sunnah Rasulullah. Yang mahal itu kan batu oh iya, apalagi di Indonesia
ketika meninggalkan Mekah, usahakan meneburkan tangan di arah kepalanya 3 kali taburan. Dan doakan sana am. Doa di sini tidak ada yang mimpi, berarti sendiri. Apa yang dibaca? Monggo selera panjenengan, terserah panjenengan masing-masing mau doa apa. Juga disunahkan keluarganya harus belakangan sholat. Diabetes tidak ada Bapak. Jadi diabetes tidak ada, apalagi belakang tidak ada diabetes. Yang dianjurkan hanya meleburkan. Kalau selesai ditaburkan tangan 3 kali taburan di arah kepalanya dan doakan. Jadi tidak ada anjuran keluarganya harus Tidak ada Bapak. Tidak ada. Kalau mau menunggu silakan, saya itu namanya adat Pak. Tidak ada. Adat dan adat. Jadi adab dan adab. Kebiasaan dan tata krama. Keluarganya ada yang mengatakan jangan ikut tunggu dulu. Doanya usahakan jangan duduk di sana, usahakan berdiri. Karena dalam buku pengkaderan perawatan jenazah saya di sana berdiri, walaupun diabetes tidak ada berdiri atau duduk, tapi aturannya berdiri. Tidak ada kilat, memang harus kita berdiri aja. Dalam berdoa, apakah Iya. harus berdiri? Bolehkah kita mendoakan jenazah juga membantu duduk? Di tuntunan buku pengkaderan perawatan jenazah dari Majelis Kader Pusat disuruh berdiri. Berdiri ya? Iya. Soal menghadap kiblat tidak ada, tapi kalau kita kembali pada hadis umum, doa di adabnya itu menghadap kiblat monggo kita. Kalau tidak kesempatan kita misalnya ke depan sudah di arah sini ya terserah saja, kalau geser-geser itu silakan saja. Tapi kalau mau geser monggo silakan ada berdoa. Selesai Oh, masalah izin jelas tidak boleh, itu larangan mutlak tidak boleh. Masa izin, masa apa lagi, masa apa namanya, pakai rumah itu cuma tidak boleh semuanya. Terakhir terkait setelah jenazah di Masalah doa itu apa boleh diperpanjang sehingga doa itu bertambah panjang. Artinya penjelasannya macam-macam. Tuntunan seperti apa? Doa tidak ditentukan dalam rangka secara khusus Rasulullah ketika itu. Tapi perintahnya berdoa. Berarti umum terserah, berarti yang bersangkutan mau panjang mau pendek terserah. Saat dimakan, iya begitu. Jadi tidak ada ketentuan harus baca doa seperti itu. Tapi yang jelas bisa kita mengambil hadis dari Ummi Salamah ketika Abi Salamah hidupnya. Jadi Allah maafir, sebutnya namanya apa? Li Fulan atau Li Ahmad, Li Ibrahim namanya sebutkan. Doakan itu, terutama atau doa permintakan saudaramu supaya dia sabit kuat, maksudnya bagaimana? Ketika dia menjawab pertanyaan kuatkanlah. Monggo silakan ini. Walaupun kita tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahkan itu anjuran apa namanya? Kasat gitu. Dengan syarat dan rukunnya sholat sama dengan sholat fardu, sholat yang lainnya. Kalau belum wudu, otomatis wudu. Kalau belum mandi besar, otomatis mandi besar. Tapi tidak ada hubungannya habis memandikan jenazah disuruh mandi besar, tidak ada. Dan tidak ada disuruh wudu karena dia mungkin dia dusewu, dia nggak batal wudunya. Ngapain wudu lagi? Karena dia masih punya wudu, nggak usah wudu lagi. Karena wudu itu mandikan dulu lah, belum kan? Mandikan dulu khusus ya pemandian dan ini usahakan jangan sampai diusung dalam keadaan terbuka dan mandikan usahakan alat vitalnya jangan sampai dibuka totalnya. Sebelum dimandikan bersihkan ya telinganya dulu dilihat ya tangannya di sini bersihkan ya. Kemudian yang lainnya ya dibersihkan. Nah ini diangkat jangan gini, kalau yang diangkat ininya iya kita Yusewu ada nyewoi makanya ini pakai sarung tangan biar nggak biji lah. Yusewu dulu nggak pakai sarung tangan, memang orang yang nangani jenazah itu orangnya memang orang tegel lah, gak jijikan, berani dan dekat tangan diri terus gitu. Nah, kalau sudah tidak ada yang keluar ya kita taruh lagi. Allah maafirlah. Airnya sudah siapkan tadi ya, sudah 3. Siraman pertama Yusewu ya,
yang air bersih Kencang. dari sini dulu ya. Kanan ya Pak. Kanan dulu. Ini aku udah butuhkan kanan Pak. Ya. Berapa kali kita anggap 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Kemudian diiringkan, ya sudah kata kiri kanan ada itu, nah diiringkan kemudian. Siap. Belum masih air putih. Masih. Baru setelah itu pakai air dicampur sabun, dicampur daun bidara, digosok-gosok. Jadi sama dengan mandi. Nah, ini. Kalau sudah dibilasi lagi tadi dari Kanan. bilasan otomatis berhubungan dengan busa sabun. Dan usahakan juga bilangannya ganjil. Kalau misalnya 5 kali masih sabunnya akan nempel, ya dibersihkan lagi. Sampai 7. Sampai terserah. Itu bisa 9. Pokoknya ganjil. Sampai ini nyusul sampai busanya rasa-rasanya ada di sini. Kalau pakai selang, Monggo selang, boleh-boleh saja. Bilangnya nih seret sekali. Shower lah seret 2 kali, 3 kali atau 5 kali. Pokoknya usahakan ganjil. ini airnya. Ini ya. Tapi usahakan usaha ini jangan sampai anu lah ini. Ojo sampai mana Bapak? Ya gitu. Ya usahakan ya. 3 kali atau 5 kali. Kemudian ini, kemudian silakan yang bawah juga disiram. Ini semuanya rangkaian tadi itu prosesnya. Setelah dibersihkan ininya, kaki-kakinya dibersihkan, kemudian kotor-kotorannya dibersihkan. Baru Kalau ikan lagi Ustaz. Kalau kan udah yang pertama, ketika disabun kan. Iya. Ya waktu kita mau menghilangkan busa-busanya ini boleh diberikan lagi nggak? Boleh, enggak apa-apa. Sampai bersih. Bisanya sampai busanya sabunnya sampai hilang. Sampai peret lah, sampai peret. Miring-miring kan Pak? Iya betul, dimiringkan ke sana, dimiringkan sini, karena nggak bisa miring sendiri. Monggo kalau ada yang mampu silakan boleh, nggak usah dibatali karena dia nggak perlu batal. Ustaz, yang bersihin kuku-kukunya tadi sebelum. Ya boleh sebelum, tapi usahakan memang kalau sudah bersih dimandikan ini dibersihkan, dipotongin nggak bisa nih. Ya banyak-banyak dulu. Bisa dipotong ya tadi. Bisa dipotong. Karena mitos ini kadang-kadang nggak beli. Boleh dipotong, boleh. Dipotong lah itu, biar nggak panjang-panjang nanti. Iya. Tapi kan orang desa kadang sadar. Oh begitu. Jenggot boleh dipotong Ustaz. Kalau ada gigi pasangan, Itu udah dilepas. Misalnya gigi pasangan dari emas, dari apa? Perak, dari inten dilepas. iya kalau yang tertanam. Kalau susu Ustaz. Termasuk susu itu kan keyakinan orang-orang yang kebatinan. Masalahnya begini, ada yang gigi pasangan dari perak. Ya. Nah, kita tidak bisa melepasnya. Sudah, kalau nggak bisa sudah Iya bukan gigi doang. Kalau nggak bisa dilepas ya sudah biarkan saja. Ada masalah ya. Patah di ban itu kan ada besinya di patah. Nggak usah itu nggak apa-apa. Jadi Saya punya teman, ya. apa? Air campur apa? Air kembang Pak. Kaur baru. Juga dari bagian kanan ya. Ya kan sekali saja sudah cukup lah. Satu kali sudah cukup ya sudah cukup Pak. Tidak usah gagal. Kita baca Bismillah tidak, tapi niat kita tetap ibadah. Niat urusan hati kita kepada Allah. Diawali dengan niat, semuanya ibadah, niat. Orang awal sampai akhir niat. Kalau Bismillah tadi itu sebenarnya ketika kita masukkan di liang kubur, betul gitu. Ngurus yang bulan ini Sabun selesai, kemudian tadi pakai Indonesia pakai apa namanya? Busa, apa namanya? Pakai sempol lah, sempol. Jadi itu ya sempol. Nah, sudah selesai sudah. Kemudian ini kalau diusap dibersihkan lah ya, diadukin. Diadukin, kalau sudah dikeringkan baru tutup lagi dengan kain selubung diusung. Nah, kalau sudah diusung ini sudah siapkan kain kafannya sudah disiapkan sehingga Pakai handuk kan bisa saja. boleh Ustaz tidak diambilkan wudhu Ustaz. tidak ada perintah mewudukan, tidak ada yang diberitakan itu paham tadi Pak. Paham Safiyah Bersihkan anggota. yang diberitakan menyiram Geser. ada pesan ya Bu. karena kain kafannya sudah dipotong Ayo Pak. silakan dibaca Kita kan laki setiap bini dong ayo jangan. nanti ini
kalau lebar cukup gini berarti ini satu lah. Satu lapis ini. Kemudian ini 2 lapis. Laki-laki cukup 3 lapis. Kalau nggak cukup baru disabun, oke? Boleh. Aku kalau cukup ini satu lapis. Tali tadi Bapak Yusuf tidak ada ini ada supaya kan ini nggak kotor terserah mau dibikin berapa tapi umumnya pakai 7 kok silakan. Coba ditutup Ustaz. Cara nutupnya Ustaz. Cara nutupnya Yusuf ya sudah pokoknya silakan. Udah diam. Ini tidak ada perintah sedekap, tidak ada Bapak. Kalau mau segini monggo silakan, tapi umumnya gini monggo silakan. Itu rata-rata ada. Tapi kalau begini lebih talinya lebih enak. Monggo, bukan lebih enaknya. Kali ini malah lebih enak lagi. Tapi kalau jenengan orang berarti kabur berarti. Ustaz enggak ada perintah dikasih kapas ini. Tidak ada perintah kapas tadi ada darahnya itu doang. Kalau ngalir ada darahnya dikasih kapas. Di sini mungkin masih ngalir terus kasih berbalik. Dulu tutup. Sudah perhatikan Yusuf. Ini dulu yang atas dulu yang kanan. Ya ini. Saya coba pertama. Ya apa? Jangan nanti. Ini cukup aja. Ada susu, tenang. Lapis 1, lapis kedua, satu lagi. Ulang lagi ganti ya. Lapis kedua. Cukup lagi. Enggak cukup. Enggak cukup ini. Kalau cukup enggak ada masalah. Tapi kalau enggak cukup usahakan cukup. Oh ya, gini nih. Tali rafia. Lapis kedua. Kok enggak cukup tak kepala ya? Kurang. Angkat dulu. Iya. Kau usah diikat. Ya sudah kasihan. Begini caranya. Nah, ini Yusuf, kalau dikasih kabur barus digerus monggo silakan. Tapi dalam tarje bukan kabur barus, minyak wangi. Di lapisan atas itu. Monggo silakan. Itu bukan. Gosok ya mayatnya. Minyak wangi kalau kabur barus tadi umumnya dia mandikan. Tapi umumnya orang pakai kabur barus dari pewangi monggo silakan. Jangan banyak-banyak. Kabur barus jangan banyak-banyak. Lakonnya ya, sedikit aja. Minyak wanginya bebas Ustaz. Minyak wangi apa gitu Ustaz? Minyak wangi serimpi Bapak. Serimpi apa serimpi? Tidak dalam kita nggak pakai serimpi. Dia pakai yang paling wangi. Maksudnya mas kasturi kan? Minyak ut kan sumber kasturian. Kalau minyak cap latte nggak boleh Ustaz. Kasturi jadi rata-rata di paketnya di kalau kita beli kain kafan di Arab biasanya minyaknya minyak serimpi. Tapi kita pakai minyak sendiri lah, minyak yang terbagus. Ada minyak nyong-nyong. Sabun dia cukup ya? Selesai. Kita jadi ibu tabit. Mau ke ibu perhatikan minyak. Ini dilubangi gitu. Baju kurung mudah saja. Seperti inilah. Di sini untuk masukkan kepala. Ya, kalau di sini. Cukup ini saja. Ini batu untuk masukkan nanti untuk lubang kepala. Kalau sudah masuk ya sudah ditemukan. Di bawah disikat lagi. Dilipat seperti gaya apa namanya? Ya, samper. Di sini jilbabnya. Ada serutan sudah jadi. Kudung atau jilbab satu. Lubang itu rusak di leher. Enggak, jadi sabungan gini Ustaz. Ya hanya ini tuh yang kelihatan. Jadi enggak ke leher gini enggak. Kan ada jilbab. Disunatkan, sudah dianjurkan putih. Baju kurung. Baju kurung tadi untuk Ini tadi di lubang sini. di lubang ini tadi untuk baju kurung, tapi usahakan kainnya sampai menutupi itu saya. Iya. Pantat ini Iya. Iya. bawasan Pak. Jadi caranya kayak tadi, bungkus sih.
Jenengan disiapkan dulu sebelum jenazah ini yang lubang-lubangnya siapkan dan bawahnya disiapkan di sini. Ya kalau sudah jenazah dibusuk sini ditelungkup gini. Masuk, dia sudah masuk ini bawah. Kudunya terserah nanti. Baru kan sudah diduduki dilipat ini yang lipatan pertama seperti tadi ya Bapak. Lipatan pertama biasanya Baju kurung nggak perlu Boleh. dibelek sini Pak ya. Baju kurungnya nggak perlu dibelek sini. Baju Untuk kurung. bisa ibu. Maksudnya bentuknya segitiga, oval sampai ada. Monggo terserah asalkan Pakai sama yang menggunakan maksudnya kepala. Sambut jelas? Iya. Berarti kurang Monggo kalau ada lagi silakan.